Saat ini kita kembali membahas Torah bagian yang ke-45, Ekev, Parashat Ekev, oleh Rabbi Kalman Pakhus. Rabbi Kalman Pakhus menjelaskan apa itu spiritualitas sejati. Menurut Rabbi Avraham Goldar, yang memiliki pendekatan revolusioner untuk membantu anak-anak mendapatkan nilai yang lebih baik dengan waktu belajar yang lebih sedikit, baik dalam studi sekuler maupun Yahudi, muncul dengan paradigma atribut berikut untuk memperjelas definisi spiritualitas. Ada 5 atribut dan memiliki pasangan. Menurut Anda, mana yang lebih spiritual? Yang pertama, emosi yang dengan pasangannya adalah akal. 2, kebaikan dengan pasangannya keadilan. Yang 3, komunitas dan pasangannya adalah kesendirian. Yang keempat, Tuhan dan pasangannya alam. 5, ketenangan dan pasangannya adalah tantangan. Sekarang jika Anda ingin mencoba sesuatu yang menarik, beri tanda X atau pilih ya setiap atribut yang Anda kaitkan dengan orang-orang Yahudi. Yang menjadi menarik adalah bahwa kebanyakan orang mengasosiasikan spiritualitas dengan emosi, kebaikan, kesendirian, alam, dan ketenangan. Dan orang-orang Yahudi dengan kecerdasan, keadilan, komunitas, Tuhan, dan tantangan. Alasannya adalah bahwa kita memiliki gagasan spiritualitas timur, suatu kebahagiaan emosional yang mencakup semua yang berhubungan dengan alam semesta. Pendekatan Yahudi untuk spiritualitas didasarkan pada memenuhi tujuan untuk memperbaiki dunia, yaitu tikkun olam, yang membutuhkan kecerdasan, keadilan, komunitas, Tuhan, dan tantangan. Bagi orang Yahudi, kecerdasan harus disalurkan ke emosi. Emosi tidak dapat memerintah Anda. Anda harus melakukan hal yang benar. Keadilan menyediakan dunia kebaikan. Masyarakat harus mau mengidentifikasi hak dan kesalahan dan melawan kejahatan. Jika tidak, seseorang dapat berusaha melakukan kebaikan, tapi pada akhirnya memungkinkan yang terjadi adalah kejahatan. Komunitas memberi Anda pemahaman tentang siapa Anda, anggota suatu masyarakat, bahwa ketika Anda sendirian, Anda masih menjadi bagian dari suatu yang lebih. Masyarakat menyadari bahwa ada pencipta dan memiliki hubungan dengan pencipta membuat alam lebih mendalam. Dunia ini adalah realitas terselubung dengan pencipta di belakangnya. Orang-orang hanya dapat menerima ketenangan ketika mereka memenuhi tantangan mereka. Jika tidak, mereka tersiksa dalam pengejaran ketenangan dengan tidak memenuhi potensi mereka. Pernah ada seorang gadis Yahudi yang berhenti di Israel dalam perjalanannya ke India untuk mendalami spiritualitasnya, ya, kerohanian. Teman-temannya menyarankan agar dia pergi ke Neve, Yerusalem, untuk mengambil kelas dan mendalami Yudaisme untuk satu kesempatan terakhir sebelum mencari jalur lain menuju pendalaman kerohanian atau spiritualitasnya. Satu kelas kebetulan mempelajari bagian mispatin tentang pengembalian barang yang hilang. Kapan barang dianggap hilang? Bagaimana jika orang itu menyerah dan kehilangan harapan untuk mendapatkan kembali? Apa yang merupakan tanda pengidentifikasi yang sah untuk mengklaim barang yang ditemukan? Sampai sejauh mana dan biaya, waktu, dan uang yang mewajibkan Anda untuk mengembalikan barang tersebut? Gadis itu sangat marah. Ini bukan spiritualitas yang saya cari. Kemudian dia pun pergi dengan gusar dan berangkat ke India. 6 bulan kemudian, dia dan gurunya di India mendiskusikan masalah filosofi sambil berjalan melewati sebuah desa. Di jalan mereka menemukan sebuah dompet berisi rupiah. Sang guru mengambilnya, memasukkannya ke dalam sakunya dan melanjutkan dengan maksud memilikinya. Gadis itu memotongnya dan bertanya, "Apakah kamu tidak melihat apa isi di dalam dompet itu untuk mengembalikannya?" Sang guru menjawab, "Tidak, itu adalah karmanya yang membuatnya hilang. Dan itu karma saya karena saya yang temukan. Itu milik saya." Gadis itu memohon, "Tapi dia mungkin memiliki keluarga besar dan itu mungkin penghasilan bulanannya. Mereka bisa kelaparan jika kau tidak mengembalikannya." Sang guru menjawab, "Dan itu adalah karma mereka."
Wanita muda itu kemudian mengingat kelas yang diambilnya di Yerusalem dan menyadari bahwa kerohanian dan spiritualitas tanpa keadilan, kebaikan, dan kepedulian terhadap orang lain itu hanyalah emosi spiritual yang tinggi, korup. Dia pun kembali ke Yerusalem dan akhirnya kembali ke warisan Torahnya. Tumitnya yang pernah menginjak Eretz membawanya kembali ke rumahnya. Taurat memberi kita wawasan agung tentang kerohanian atau spiritualitas. Yang Maha Kuasa menampakkan diri kepada Abraham pada hari ketiga setelah Brit Milah atau perjanjian sunat. Di tengah percakapan mereka, Abraham melihat 3 pria mendekat dan ingin menawarkan keramahan. Dia berkata kepada Yang Maha Kuasa, "Tuhanku, jika aku menemukan kebaikan di matamu, jangan pergi dari hambamu." Abraham meminta Yang Maha Kuasa untuk menunggu sebentar, sementara dia pergi untuk mengurus 3 manusia atau pria tadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertanyaannya begitu. Hal kerohanian atau spiritualitas apa yang bisa menjadi lebih besar atau tingkat spiritual apa yang lebih tinggi daripada berbicara dengan Tuhan? Jawabannya diberikan dalam Talmud Shavuot 35b, Sabat 127a. Keramahan untuk pelancong lebih besar daripada menerima hadirat ilahi. Lebih baik menjadi seperti apa yang Tuhan lakukan daripada berbicara dengan Tuhan. Lebih baik mengambil tanggung jawab atas dunia dan penduduknya daripada berkomunikasi dengan Tuhan. Itu adalah spiritualitas sejati. Untuk menjadi seperti apa yang Tuhan lakukan atau perintahkan, dan itulah sebabnya seseorang membutuhkan kecerdasan, keadilan, komunitas, Tuhan, dan tantangan. Jika seseorang benar-benar menginginkan spiritualitas atau kerohanian sejati. Toda Rabba, Shalom.